Hari ini hari Minggu. Berarti minggu depan kita berjumpa lagi di komalnya Fandi Ahmad, oke? Kalau gunung itu pindah betul gimana Uni? Saya akan jadi Kristen, saya bilang. Saya janji, saya jadi Kristen. Pengikut, bahkan saya jadi istri Anda lah. Mau? Mau jadi suami saya? Ini Ah, masa wajah semanis ini ditolak bang di depan publik nih bang? Bang kurang imut saya. Apakah saya kurang cantik? cantik Uni cantik. Ya udah. Anak berumur 9 tahun sudah bisa untuk disetubuhi. Kalau Itu saja. melihat ilmu antropologis dulu nenek-nenek kita nikahnya umur 11 tahun, 10 tahun itu ada. Membenarkan Tadi tujuan Ibu kalian. menjelaskan di Israel menyetujui umur usia 3 tahun. Iya. Nah, di mana tuh? Ini. Masa nggak baca Itu sih? yang Ibu baca di mana? Ini di website Sarapan Pagi punya Ibu Rita Wayu. Bu Itu Rita Wayu ini kan website apa Alkitab? Loh ini website. Ini di dalam kitab Itu Rita website, itu ini cerita orang loh. itu. Bu, itu cerita orang. Kitab Anda kan Bukan cerita dari orang kita. juga. Biblemu kan cerita Bukan orang di- juga. Emang Biblemu Itu bukan cerita dari orang. Alkitab. Kalau Lah. pakai data dari Alkitab pakainya. Saya tanya, Biblemu cerita orang atau enggak? Itu cerita Nabi, bukan cerita orang. Nabi mana yang menulis Bukan Matius? Siapa bukan penulis cerita Matius? orang biasa seperti Ibu. Nabi mana Bukan orang siapa? biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di video ini bercerita tentang kelanjutan dari video yang sebelumnya, di mana pria Kristen ini masih mau berdiskusi dengan Uni Rifa. Di video selanjutnya, seorang bapak Kristen bertanya apakah anak berumur 9 tahun sudah bisa disetubuhi. Kemudian di video selanjutnya, Uni Rifa menjelaskan dan menceritakan di Israel ada anak yang berumur 3 tahun boleh juga disetubuhi. Nah, singkat cerita, mari kita tonton videonya. Jadi kenapa ya kalau Allah itu semakin kita mencari kebenaran ujiannya itu semakin berat ya? Nah, ya kan hadiahnya bukan kipas angin. Abang manjat, abang 17 Agustus aja pengen dapat hadiah, mati-matian dipijak-pijak orang, manjat pinang abang dapat hadiah kipas angin. Ini mau dapat surga enak aja. Justru effort, usaha, ikhtiar. Dalam bahasa gaulnya effort, dalam bahasa kerennya usaha, dalam bahasa kampung saya ikhtiar. Artinya usaha Anda yang akan dinilai oleh Allah. Bukti bahwa Anda itu betul-betul patuh kepada Tuhan. Gitu. Kalau cuman mau dapat kipas angin aja dipijak-pijak, panjat pinang 17 Agustus, kepala dipijak, hidung dilumat sama itu oli. Lah tiba-tiba dapat surga, berharap duduk-duduk santai tiba-tiba surga. Enggak lah bang, hadiahnya tuh besar. Maka kenapa surga itu dibentengi dengan ujian-ujian berat, sementara neraka itu selalu dimudahkan. Kenapa? Membuktikan keimanan Anda. Karena iman itu bukan cuma di lisan bang. Kalau cuma saya beriman, bang itu cintamu palsu. Sama kayak abang bilang nih, Unrifa saya cinta sama kamu. Omong doang bang, giliran diminta beliin es magnum nggak dibeliin. Kepret, bohong. Pembuktiannya yang paling penting. Maka iman dalam Islam itu ikrar bilisan, ucapkan dalam hati, benarkan dalam hati, ucapkan dengan bibir, benarkan dalam hati, kemudian diamalkan dengan perbuatan, baru iman namanya. Kalau cuma aku percaya, giliran ditanya
Kamu ngikutin Yesus nggak? Iya, saya percaya kepada Yesus. Kata Yesus, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah. Tuhanmu berapa? Satu. Mana dia? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Hantu belau. Apa itu, Bang? Katanya percaya sama Yesus. Giliran ditanya, kenapa nggak ngikutin Yesus? Kami ngikutin Yesus kok. Mana buktinya? Ini buktinya. Ini buktinya. Apa itu? Yohanes 17 ayat 3. Kehidupan kekal hanya mengenal satu-satunya Allah. Siapa satu-satunya Allah? Bapa, Putra, Roh Kudus. Siapa yang ngajarin itu? Tertulian. Kamu pengikut tertulian. Artinya, kalau hanya sekedar ngikut-ngikutin bilang-bilang, saya mau cinta sama kamu, adek. Giliran diminta, mana mahar, Bang? Ngangengong hantu. Nggak usah lah, banyak bacot. Sama kayak gitu, Bang. Beriman juga begitu. Kalau cuma sekedar omdo mah munafik namanya, Bang. Makanya, Bang, kalau Abang suka sama perempuan, nikahi, Bang. Nggak usah banyak cerita, nggak usah pacarin. Nikahi, Bang. Berikan mahar. Jangan kalian bilang kalian cinta tapi nggak berani kalian kasih mahar. Nabi Muhammad itu maharnya miliaran. Itu, Bang. Gitu, Bang. Islam itu begitu. Islam itu implementasi yang paling penting, amalan. Kalau hanya sekedar omongan, Bang, mah udah gitu juga bisa, Bang, cuman ngomong-ngomong doang, Bang. Gitu, Bang. Bang, dibuka mic-nya, Bang. Ini contoh saja unik. Misalkan ada lagu-lagu rohani dari Muslim, misalkan saya bisa mendengarkannya, tapi saya diam dalam hati saja, namun saya tidak bisa memiliki itu. Ya ada lah. Udah tahu ada yang bisa digapai, udah tahu ada berlian depan mata, tinggal megang gini doang nggak mau, ya rugi ente. Udah ada berlian depan mata, udah bisa membedakan mana berlian mana kaca, udah tahu ini kaca, tangan terluka, nggak mau pegang, ini ada berlian, indah, cantik, rupawan, mantap. Tinggal pegang doang nggak mau, ya rugi. Silakan. Dunia itu kan pilihan kita masing-masing, kita punya free will. Makanya Rasulullah saya itu bilang begini, umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Ya abang nggak mau. Kan abang nggak mau. Apa coba sekarang? Saya tanya sama abang. Saya tanya gantian ya, saya yang bertanya. Apa alasan Anda tidak berislam? Itu aja lah sekarang. Alasannya apa? Tidak menjadi Islam. Karena satu poin, karena saya salah satu pribadi yang fanatik juga. Kalau sekali beriman, memang beriman betul. Walaupun mari kita uji. Ya, sudah masuk nih ya. Saya ingin menunjukkan kepada diri Anda sendiri, bukan kepada orang banyak. Saya tidak mau mempermalukan Anda. Saya ingin menyadarkan Anda, wahai saudaraku, bahwa Anda itu betul-betul beriman atau tidak. Oke? Janji tidak tersinggung, tidak merendahkan Anda di sini. Tapi kita uji konsistensi Anda. Seorang pria itu yang bisa dipegang apa, Bang? Apa yang bisa dipegang dari pria, Bang? bukti. Bicaranya. Omongannya, Bang. Ya, Abang bilang abang beriman ya, iman abang kuat, abang bilang ya. Betul ya? ya. Oke. Mari kita gunakan dalil kitab abang menguji keimanan abang itu. Saya hanya ingin abang membuktikan bahwa abang itu betul-betul beriman. Ya. Abang percaya kitab Bible sebagai kitab suci? Percaya. Oke. Saya bacakan satu ayat. Baik. Abang siap-siap membuktikan bahwa abang itu beriman. Ya. Mohon maaf ya, ini tidak melecehkan, tapi ini kita sedang uji. Abang buka dalam Matius pasal 17 nomor 20. Kalau nggak ada biar saya bacakan. Boleh saya bacakan? Baik. Ini saya tunjukkan ayatnya, abang. Saya pakai aplikasi Alkitab Sabda, ya. Mari kita uji keimanan abang ini. Katanya abang beriman. Nah, ini warna merah. Percaya kalau ini perkataan Yesus? Ini warna merah tulisannya. Karena kalau dalam Bible kalau merah itu tulisan Yesus. Mari kita baca apa kata Yesus. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka
maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Tolong abang, karena abang mengatakan iman abang tadi luar biasa, mohon dengan sangat pindahkan Gunung Gamalama ke Sumatera Barat. Silakan, saya tunggu. Bisa Uni, tapi Silakan. berikan saya puasa 7 hari 7 malam. Oke, kita live kan ya. Saya tunggu abang seminggu lagi ya. Oke. Saya follow akun abang ini. Mantap, ini keren. Bang follow aku dulu. Oke, saya follow. Sekalian saya menyatakan kebenaran dulu. Kalau sampai memindah gunung saya belum pernah, tapi masih Saya ikut Kristen ya. Ya, ya. Kalau abang mampu memindahkan Gunung Gamalama, saya jadi Kristen 7 hari ke depan. Oke. Ya. Kalau seandainya abang tidak mampu memindahkan Gunung Gamalama, abang jadi Islam. Oke. Ya, tapi Uni Mantap. Uni ini Ya. kalau masuk api, jalan di atas air, memindahkan sesama, memindahkan pohon, oke, tapi memindahkan gunung saya belum pernah. Dan puasa 7 hari 7 malam saya pernah. Saya kan di situ bacanya pindahin gunung. Ada gunung, saya kan di Ternate, Bang. Di belakang rumah ini kan ada Gunung Gamalama nih. Biar saya mau bikin perumahan di situ. Jadi kalau seandainya udah rata, saya sama Bunda Ika mau bikin perumahan baru. Tolong abang pindahkan Gunung Gamalama ke Sumatera Barat tuh, ya. Jadi biar nanti yang di Sumatera Barat pindah ke Ternate. Seminggu lagi saya tunggu. Kalau abang mampu saya ikut Kristen nih, baptis hari itu juga. Kalau nggak mampu abang jadi Islam. Itu pertaruhan kita ya. Silakan. Boleh Uni, tapi berikan 7 hari 7 malam puasa Uni. Siap. Hari ini hari Minggu. Berarti minggu depan kita berjumpa lagi di Komalnya Fandi Ahmad, oke? Kalau gunung itu pindah betul gimana Uni? Saya akan jadi Kristen, saya bilang. Saya janji, saya jadi Kristen. Pengikut, bahkan saya jadi istri Anda lah. Mau jadi suami saya? Ini Uni. Masa wajah semanis ini ditolak Bang di depan publik nih Bang? Bang kurang imut saya. Apakah saya kurang cantik? Cantik Uni cantik. Ya udah, ya. Dengar teman-teman ya, hari Minggu besok abang ini pindahkan Gunung Gamalama. Ketika Gunung Gamalama berpindah, saya langsung jadi istri abang ini ya. Langsung gitu, kita ke KUA Bang. Enggak, ke gereja Bang kita. Dibaptis plus dinikahi Bang. Kurang apa hidupmu abangku, beli 1 gratis 2, dapat anak 2 juga. Keren kan Bang? Dapat apologet kayak aku. Menginjili kita Bang. Langsung kita injili semua makhluk Bang. Kita buat gereja di mana telah terjadi pemindahan Gunung Gamalama ke Sumatera Barat. Pasti ya banyak datang kita akan dapat persepuluhan, kita akan kaya raya. Tapi Uni nggak mau ini tantang yang imang yang dasar dulu, misalkan masuk api jalan. Oh nggak mau, saya orangnya tegas-tegasan Bang. Saya pakai ayat, saya nggak mau pakai bicara pakai asumsi liar. Pokoknya kalau abang bisa memindahkan Gunung Gamalama, kita menikah di gereja. Berarti nggak usah lewati dasar jalan di atas air, masuk api, jangan langsung ini. Langsung pindahkan gunung. Pokoknya saya mau bikin perumahan di bekas Gunung Gamalama udah. Kita punya rumah di Ternate ya Bang, ternak babi kita ya. Ternak babi sama bikin perumahan ya. Oke. Oke mantap. Mantap. Seminggu lagi guys, aku punya suami guys. Menjadi seorang penginjil perempuan, pendeta aku. Dia pendeta laki-lakinya, aku pendeta perempuannya. Kami punya perumahan di Gunung. Ingat ya, tidak ada satupun orang yang boleh mengklaim bekas Gunung Gamalama ya. Itu tetap jadi perumahan aku sama abang ini nanti. Kaya. Tapi Uli berikan saya kesempatan 7 hari 7 malam untuk puasa. Iya, minggu depan. Kita kaya raya Bang. Tapi ini saya mengatakan kebenaran. Tapi kalau Uni uji imang yang dasar misalkan. Abang jadi muslim. Bukan berarti harus nikah sama saya, enggak. Abang jadi muslim hari Minggu. Tapi kalau
masuk api. Bang, nggak ada bang. Kok nangis bang? Masih ada waktu untuk membatalkan bang, karena laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Bang, abang akan banyak ditonton orang. Anda orang nunggu nanti nih 3.000 orang akan follow abang langsung loh ini. Mereka menunggu hari-hari bersejarah itu, hari-hari yang saya yakin bang, Vladimir Putin akan datang kepada kita, Donald Trump akan datang menyembah kepada kita bang. Mereka akan jadi jemaat kita, tenang aja bang. Kalau abang sudah memindahkan Gunung Gamalama, kita bikin gereja kita akan jadi gereja besar bang. Akan banyak perpuluhan bang. Pertama kita dapat perumahan, kedua kita bikin gereja, ketiga bang kita akan kaya raya bang. Kita akan masuk TV bang, kita akan terkenal. Pindahnya Gunung Gamalama. Oke Uni, tapi Uni berikan saya puasa 7 hari 7 malam. Saya akan buktikan iman saya memindahkan gunung itu, berpindah ke tempat lain sejauh 3.000 km. Siap. Saya minta ke Sumatera Barat. Saya mau bikin perumahan di situ. Bang, pindahnya ke Sumatera Barat boleh. aja lah. Ya udah. Tapi siap memberikan saya waktu 7 hari 7 malam untuk berpuasa. Udah bang, sudah saya bilang hari Minggu kita bertemu lagi di Komal ini bang. Kami akan melihat dengan mata kepala kami. Abang memindahkan Gunung Gamalama. Saya kan tinggal di belakang Gunung Gamalama nih bang. Misalkan abang sudah berdoa tuh dalam nama Yesus, kan abang bilang nih pindah, kata abang kan. Saya langsung keluar nih. Saya lihat nih sama Bunda Ike nih. Saya lihat nih kalau sudah tidak ada Gunung Gamalama hari Minggu besok bang, saya langsung dibaptis. Bunda Ike bakalan ikut itu bang. Karena kami bikin perumahan sama gereja nanti di situ. Saya Kita tanya jadi Uni pendeta tegas. bang. Ya. Gunung nama apa? Gunung Gamalama. Gunung Halo, assalamualaikum. Gamalama mau dipindahkan berapa kilometer? Gesek, kalau nggak gini aja bang, putar aja lah bang, daripada abang repot-repot mah, putar aja lah bentuknya bang, putar aja. Kalau abang repot kayaknya memindahkan, ya udahlah putarkan aja lah. Kalau nggak pindahin ke Tidore, boleh nggak Tidore? Ah janganlah, ke Sufifi aja, ke Sufifi. Tapi saya mengatakan satu kebenaran dulu nih. Siap. Kalau saya tidak mencintai apa itu perpuluhan dan harta dunia, karena harta dunia hanyalah Kita bagi-bagi. titipan. Bang, kalau kita udah jadi pendeta bang, kita bagi-bagiin ke orang miskin bang. Jadi jangan kita nikmati sendiri bang. Abang kan sama saya kan udah bahagia tuh, dapat istri cantik soleha seperti saya ini, penginjil lagi bang, hafal lagi Bible bang. Tenang aja bang, abang nggak perlu perpuluhan. Abang nanti pokoknya abang miskin aja, udah saya aja yang bahagia sendiri kaya raya. Abang nanti tinggal di rumah yang jelek, saya di rumah yang kaya. Kalau abang pengen ketemu sama saya, nanti saya undang abang ke rumah saya. Tenang aja, pokoknya abang miskin, saya yang kaya nanti. Tenang aja. Intinya abang tetap akan menjadi miskin, saya tetap kaya karena saya udah punya perumahan tuh. Satu, yang kedua, saya udah punya gereja bang. Saya punya gereja, saya dapat perpuluhan karena saya pendeta. Saya akan menginjil bang, saya bersaksi di roomnya bom-bom. Banyak yang shower nanti itu bang. Udahlah, saya tidak terbantah. Pokoknya saya akan kaya itu. Saya akan bersaksi di roomnya bom-bom. Bersama suami saya ini, dia telah memindahkan gunung. Saya sekarang bersaksi bahwa Yesus itu adalah bla 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 bla. Maka hari ini saya akan lawan Bang Zuma. Saya habis itu Bang Zuma itu. Saya akan berdebat dengan Bang Zuma setiap malam. Cap cup. Saya kalahkan Bang Zuma. Saya kalahkan Bang Jibril. Tenang aja Bang. Pokoknya saya akan terkenal di seluruh alam. Vladimir Putin akan datang kepada saya dengan bahasa Rusia. Kenapa? Karena gunung telah dipindahkan. Saya punya perumahan. Suatu saat akan ada yang meminta pindah gunung lagi. Berdoa lagi Bang 7 hari 7 malam. Pindahkan lagi Bang. Pokoknya saya yakin saya akan terkenal Bang. Ini mantap ini Bang. Mantap. Saya tunggu hari Minggu. Waduh. Berdebat-debat Bang saya. Para teman-teman dibawa menjadi saksi bahwa ini menjadi sejarah terbesar akan terjadi, memindahkan gunung. Oh teman-teman yang di YouTube, mohon maaf saya off dulu ya karena ada kabar beberapa akun YouTube dihack sama akun judol. Jadi saya harus matikan live saya dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada YouTube. Tapi ini udah saya mengatakan kebenaran saja. Kalau memindahkan gunung saya belum sampai di posisi itu. Tapi kalau masuk api, jalan di atas air, saya alami. Tapi memindahkan gunung harus beri kesan. Saya puasa 7 hari 7 malam. Maka saya akan membuat sejarah terbesar di Sumatera. Apa? Nggak, abang mindahin apa?
masuk api, jalan di atas air, saya pernah. Nggak mau sama saya mah juga bisa gitu bang. David Copperfield malah lebih hebat daripada abang. Dia bisa terbang-terbang lagi bang, ganteng lagi, mendingan saya jadi istrinya dia. Abang nggak mau, nggak ada untungnya bang jalan di atas. Abang jalan di api, nggak ada untungnya buat saya nggak kaya. Mending saya sekalian bang, abang pindahin gunung Gamalama ke Sumatera Barat atau kemana gitu, saya bikin perumahan di situ. Gereja saya bikin 3 di situ, deret-deret tuh gerejanya tuh tingkat 3, pokoknya gereja Advent, gereja gereja Katolik, gereja orang Protestan, sama gereja yang baik-baik aja lah ya, orang Katolik baik, gereja Katolik, orang Wanes, gereja Wanes tuh Mikana dapat gereja, saya hadiahkan Mikana. Nanti saya kasih rumah Mikana satu, yang satu gereja untuk Advent. 3-3 inilah orang Kristen yang nggak suka debat sama saya nih. Saya kasih gerejanya tuh. Nah, saya bikin perumahan. Udah, saya bakalan jadi menteri agama, Bang. Karena saya nanti dikenal nih banyak orang nih, bakalan banyak yang datang berobat ke saya nanti. Masa suaminya bisa mindahin gunung, istrinya nggak bisa? Wah, apalagi penginjil hebat seperti saya. Wah, bakalan terkenal Bang seluruh alam saya ini. Oke, sesuai dengan perkataan ini, banyak penonton di bawah menyaksikan dan berikan saya 7 hari 7 malam Udah iya dari tadi 7 hari 7 malam. Hari Minggu besok kita berjumpa. Ya. Kalau gunung itu berpindah dari Sumatera, langsung Bang kita ke gereja, dibaptis dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, sah menjadi suami istri, dan aku akan melahirkan anak 10 biji untuk Abang. ini Uni tantang saya nih, oke. Ya iyalah Bang, masa Abang nggak suka wajah semanis ini Bang? Mana ada Bang wanita semanis saya ini lagi. Limited edition Bang, perempuan kayak gini. Para penonton di bawah, saya naik di sini debat dengan Uni, saya mencari kebenaran dan Uni menantang saya tentang iman sebesar biji sesawi, memindahkan gunung dari Sumatera ke tempat lain. Enggak, dari Ternate ke Sumatera. Kan di Ternate kan ini belakang saya kan tinggal di Ternate nih Bang. Ini belakang saya ini Gunung Gamalama nih. Abang pindahkan ke Sumatera. Terserah lah mau di Sumatera Utara juga nggak apa. Di Kapolda juga nggak apa-apa. Bang letakin aja di atas Kapolda Sumatera Utara Bang. Atau di rumahnya Dosma Bang, nggak apa-apa. Suka-suka Abang lah. Ini Uni mengatakan sungguh dari iman kan kepada penonton di bawah semua, dan ini menjadi sejarah ya. Iya, menjadi sejarah Bang, sejarah cinta. Tapi Abang saya di chat lagi nih sama orang-orang nih. Aduh, sabar ya. Bentar ya. Bang, minggu depan kita diskusi lagi ya. Tapi buktikan apa yang Abang katakan kebenaran itu Bible Abang ya. Ingat, Abang janji kalau Abang tidak bisa memindahkan gunung, Abang menjadi seorang mus. Dua tantangan, kalau gunung itu pindah, macam mana Uni? Kan saya yang ikut Abang, gimana sih? Kalau nggak bisa kan Abang harus menjadi Islam. Gimana sih Bang? Nggak jadi. Nggak. Abang mah parah Abang ini. Katanya tadi berani nggak sih? Berani Uni. Abang saya tantang mindahkan Gunung Gamalama. Besok hari Minggu besok saya kan biasa nih jalan-jalan pagi seputaran komplek. Saya kan tinggal dekat kantor polisi. Besok saya lihat di belakang, kalau sudah tidak ada Gunung Gamalama, kita langsung live kan seluruh alam. Bang Zuma bakalan ikut Abang tuh, percaya dia tuh pasti tuh. Si Fandi bakalan, kok ikut Kristen ya Fandi ya? Kalau Gunung Gamalama pindah ya. Itu nama itu apa? Fandi. Uni, gunung itu nama apa? Gunung Gamalama namanya. Gunung Gamalama. Saya hanya mengucapkan kirelesong gunung Gamalama. Apa itu? Akan terpindah dari Sumatera, dan saya akan berjalan dengan puasa 7 hari 7 malam. Uni akan menyaksikan dengan mata, dan itu akan menjadi sejarah. Apa mantranya ke relation? Aduh.
benar Uli, saya mengatakan dengan iman sebesar biji sesawi, gunung itu akan pindah. Jika Uni ingin melihat iman itu sebesar biji sesawi itu. Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? Anda telah ditulis sebagai calon suami saya loh di grup-grup saya loh. Astagfirullah. Bang, aku mau ke toilet dulu ya bang. Gak sanggup lagi hidupku menahankan derita ini bang. Iya, host monitor kok, mau monitor dari tadi monitor. Ini seru loh perdebatannya ini soal gunung-gunung ini ya. Ini keren ini. Baru Gunung Gamalama, gunung terkenal ini. Terkenal loh ini Gunung Gamalama. Ya pokok ini dekat di belakang aku, Jadi aku pagi itu, iya Pandi, Uni kalau pagi itu, kalau keluar rumah tuh langsung lihat Gunung Gamalama. Jadi kalau seandainya dia Mami, kamu janji dulu dong. Kalau seandainya kamu gagal memindahkan, kamu harus menjadi Islam. Coba, masa challenge-nya nggak ada ini? Minggu depan keputusannya guys. Pasti kalian semua berdebar-debar ya. Ya, intinya teman-teman tunggu saja. Saya akan menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia, mengalahkan siapa namanya itu yang terkaya sekarang? Si Bill Gates. Siapa? Bukan siapa? Siapa yang itu yang ini itu udah menyesuai. Yang ini siapa yang paling kaya? Kenapa saya bisa kaya? Elon Musk. Pertama, saya memiliki perumahan besar ya, seluas bekas gunung Gunung Gamalama. Kedua, orang akan datang mewawancarai saya bersama dia karena dia suami saya, kan saya mendampingi dia, apalagi dia kan sepertinya takut sama saya. Kau di belakang aja bang, gitu kan? Aku yang maju. Dengan iya baiklah, dia berhasil memindahkan gunung ya, ternyata puji Tuhan kan aku bilang gitu kan. Datang Vladimir Putin ya kan, datang, wah ternyata Tuhan kita betul-betul Tuhan, Gunung Gamalama telah pindah ya kan. Putin langsung kerjasama sama saya. Baik Putin, apa kerjaan kita? Baiklah kalau gitu kita berperang melawan negara Wakanda. Baik, kami akan di pihak kalian. Wah mantap. Semua gereja akan datang kepada Uniriva, semua akan datang nih, akan memuliakan Uniriva dan Bang Mami. Dia jadi pendeta terkenal seluruh alam ini. Wah, terus ya kan, dengar ini banyak. Kalian seminggu lagi loh, hati-hati loh kalian loh. Semua netizen ini akan ku kasih uang nih, semua akan dibaptis nih. Ini 2,5 ribu orang Islam akan jadi Kristen loh ini. Iya. Wah, gerejanya penuh. 10% kali 2,5. Berapa itu ya? 10% dari gaji 3 UMR 4 juta. 4 juta ada 10% berapa guys? 4 juta berapa 10%-nya? 400 ribu ya? 400 ribu kali 2,5. Wah, ini duit semua nih. Bentar aku hitung dulu ya. Kalau seandainya aku jadi pendeta dapat perpuluhan ya. 400 ribu kali 400 ribu kali 2,5. 2.500. Wah, berapa itu 1000 nolnya 9, 10, 11. Berapa itu 12 digit itu nolnya? Berapa itu? Pandi? Berapa itu? 1 juta. Berapa itu? Berapa? 12 M. 12 miliar. 12 miliar 1 bulan, coy.
Wah itu UMK 400 loh, 4 juta loh. Belum lagi kalau yang UMK-nya gajinya sebulan dia 15 juta. 10%-nya berapa itu? Wah, kalah itu. Mantap. Cepatlah Mami. Aduh nggak sabar pengen hari Minggu lah. Bisa nggak sih waktu ini percepat ya? Nggak sabar aku. Sepertinya ini akan menjadi perjalanan baru ke depan. Ini akan menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Bang Mami, ada lagi Bang Mami yang mau sampaikan? Ya, buka mute-nya Bang Mami. Ya, naikkan lagi teman Kristen yang lain, Brother Fandi ya. Uni juga, Kamu jadi silakan Uni. Uni moderator itu Uni. Fandi, kamu mau jadi apa jabatannya nanti di gereja kita? Aku Penatua? aku aduh ya Kak, komisi media. Aduh. Ya udah. Halo. Assalamualaikum Umi, maaf saya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, brother. Ya, Enyu. Semuanya apa aja. Makasih, saya turun lagi ya. Ya, makasih. Kita gantian. Yang kawan-kawan muslim enggak apa-apa gantian. Bang Enyu, Kristen atau Muslim Bang Enyu? Bang Enyu. Oke, kita turunkan. Coba teman-teman yang Kristen kalau mau naik typing dulu, aku Kristen Bang, kayak gitu. Biar dinaikkan. Ntar kita lihat lagi ya. Ini mungkin oten ini. Silakan teman-teman Kristen. Mau siap? Ternyata siap. Lanjut. Ternyata siap. Halo, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum semuanya. Salam. Ya gini aja. Aku mau pengen gimana? Nanti kalau tunggu seminggu ke depan kita murtad rame-rame ya, kalau gunungnya udah dipindahin dulu gitu aja. Wah, mau ikut dapat bagian ini. Ya udah murtad rame-rame aja gitu. Udah konflik aja kan. Pasti jadi jemaat aku nanti kalau aku punya gereja. Aku jadi kardinalnya. Apa itu kardinal apa yang kayak dia? Aduh ya Allah. Enggak, maksudnya enggak ngeledek ya, cuman ini halu kayaknya. Enggak, ya intinya ya kita biarkan saja biar beliau membuktikan kebenaran beliau. Iya, dia penasaran. Oke Bang Fatrom, izin gantian lagi ya Bang Fatrom ya, kita turunkan dulu. Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Katolik silakan naik ya. Ada teman-teman Katolik tadi typing, aku Katolik Bang, silakan yang naik Katolik. Katolik ya, Katolik. Salah. Selamat malam. Malam, Bang. Malam juga Ibu. Iya, Pak. Boleh bertanya tentang keimanan Bu? Boleh, Pak. Silakan. Memang di sini tempat bertanyanya bagi nonis untuk kepada Islam. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih Bu. Siap, kembali kasih, Pak. Saya kan orang awam. Yang lain pun tetap juga orang awam. Saya hanya bertanya.
karena saya juga tidak tahu apa-apa Iya. mengenai keimanan dan mengenai tentang entah hadis, entah apapun namanya, itulah dulu kan. Iya. Oke. Mm-mm. Apakah anak berumur 9 tahun sudah bisa untuk disetubuhi? Kalau Itu saja. melihat ilmu antropologis dulu nenek-nenek kita nikahnya umur 11 tahun, 10 tahun itu ada. Bahkan Itu saya sendiri bentar Bang, saya jelaskan dulu. Ya, ya. Silakan, Tidak silakan. usah ribuan tahun lalu ya. Sekitar umur saya 37. Waktu saya kelas 5 SD itu teman-teman saya sudah datang bulan, badannya tuh sudah besar semua. Beberapa teman saya bahkan sudah menikah, namanya Meti. Itu saya masih ingat, saya masih kelas 5 SD itu. Jadi nggak usah lari ke 1400 tahun lalu lah. Puluhan tahun lalu teman saya sudah menikah. Bahkan terang-terangan dia tinggal di Bukit Tinggi. Suaminya satpam. Satu lagi orang Bukit Tinggi namanya Lilis. Nikah umur 11 tahun. Itu Bang. Oke. Ngomong. Berarti itu sah. Ya sah dong. Kan sudah boleh menikah. Sudah datang bulan. Sudah menstruasi. Jangan samakan lah orang zaman dulu. Jangan zaman sekarang Bang. Nih saya kasih contoh lah ya. Umur 9 tahun loh. Iya, kita kan jangankan umur 9 tahun. Dalam halakah orang Yahudi boleh menyetubuhi anak umur 3 tahun loh, Bang. Jangan lari ke Yahudi. Kita pakai logika. Saya dan kan kesalahan. bicara ilmu. Ini logika loh. Kalau Anda bicara logika kesehatan, tunjukkan logika kesehatan zaman dulu. Jangan bicara logika kesehatan zaman sekarang. Zaman sekarang kondisi tubuh orang dengan zaman dulu beda. Jangankan zaman sekarang, kita yang sejaman saja, antara tubuh anak SD di Indonesia dengan anak SD di Afrika itu tidak sama, Bang. Kok Anda bicara tentang kesehatan? Emang Anda dokter? Oke. Tunggu, Anda dokter nggak? Bentar dulu dong. Saya ini kalau bicara sama orang tapi orangnya ternyata bukan siapa-siapa, kenapa saya harus dengarkan? Anda bicara tentang kesehatan. Anda dokter bukan? Jadi Allah kalah sama dokter. Saya bukan Kok apa-apa. Allah? Tunggu, siapa yang bilang nih Allah kalah sama dokter? Ini kok kurang ajar sekali mulutnya nih. Aku yang mau Gini loh ya, menyampaikan. saya menghormati dari tadi setiap umat Kristen yang bicara di sini. Saya tunjukkan ilmu antropologis, halakah Yahudi saja boleh menikahi anak umur 3 tahun 1 hari. Itu halakah Yahudi loh. Ibu Tuhan Anda itu hamilnya umur 12 tahun loh. Bahkan dia istri orang dihamili sama Tuhan. Saya kalau mau menampol muka kalian yang niatnya bukan ingin mendapatkan ilmu, saya bisa tunjukkan data ini. Tuhanmu itu orang Yahudi loh. Mamanya orang Yahudi loh. Maka data bisa ditunjukkan bahwa orang Yahudi itu boleh memasukkan penis ke dalam vagina perempuan ketika berumur 3 tahun lebih 1 hari. Paham enggak? Pecah itu anak kecil. Kalian dijelaskan, jangankan 1400 tahun lalu, kan saya sudah bilang. Kemarin saya masih kelas 5 SD, kawan saya si Meti, hamil menstruasi dia. Datang bulan dia. Di Bukit Tinggi, di Aur Kuning, kawan saya namanya Lilis, suaminya security, umur 11 tahun dia menikah loh. Nggak sempat di sekolah. Giliran dibilang dikasih data, dikasih informasi, malah nenek-nenek Anda itu belum tentu nikahnya umur belasan tahun. Bahkan umur pernikahan di Indonesia pun naik loh. Dulu nggak 18 tahun, naik. Berarti ada pergeseran. Bicara tentang medis, emangnya Anda dokter apa? Coba tunjukkan medis zaman dahulu dengan zaman sekarang, gimana cara parameternya? Ini kadang-kadang nih kalau bertanya itu kan saya jawab, bantah saya pakai data. Ini saya tunjukkan data deh, ya. Banyak kita dibisukan. Kalian Tunjukkan bukan dibisukan, data. Abi. Nih tunjukkan datanya nih, saya tunjukkan data nih. Enggak usah. Ini Mana bisa disukan? Ini loh, suka-suka si host lah. Ya, tunjuk. Kok Berdasarkan pengecut? mana tamu? Ini apa? Ini apa ini? Baca Iya, ini. tunjuk aja langsung. Datamu kan Nah, sarapan ini. pagi. Lah ini apa? Ya udah. Ini apa? Coba. Tunjukkan data. Ini diam, Tunjukkan. diam. Mana? Iya, diam.
Usia pernikahan bagi wanita di kalangan tradisional Yahudi adalah pada usia muda. Hal ini tergambar dari buku tulisan Philip King and Lawrence Steger, Life in Biblical Israel. Cetakan Westminster John Knox Press, Louisville, tahun 2001, halaman 37. Inilah catatannya ya. Kita lihat dalam bahasa Pura-pura mati ya Indonesianya. kamu. Apa ini orang ini? Kau punya rosetan Apanya lu? kayaknya. Diam dulu kau. Kau kalau nggak bisa ngomong Bukan turun belakang lah. Rojibril. Penghujat kau ini. Tengok ini, di Israel zaman dahulu anak-anak perempuan menikah di usia remaja, bahkan di awal remaja. Apakah nih saya tunjukkan nih, kalian ini kalau nggak ditampar sama data, kalian nggak sadar-sadar kalian ini. Apakah usia 9 tahun adalah batas minimal wanita Yahudi menikah di sinagog-sinagog dan diresmikan oleh para rabai, rohaniawan, pendeta? Nah, ternyata tidak. Nah, ini dia. Ya, nih kita lihat di sini ya. Pernikahan anak-anak itu sangat mungkin terjadi dalam agama Yahudi karena usia menikah yang sangat rendah untuk perempuan. Sebuah ketanah secara harfiah berarti sedikit satu adalah gadis antara usia 3 tahun. 3 tahun dan 12 tahun. Ditambah 1 hari. Ketanah benar-benar tunduk pada otoritas ayahnya dan ayahnya bisa mengatur perkawinan untuknya. Tuh ya. Nah, lanjut. Jadi, pernikahan usia 3 tahun adalah hal yang resmi dan disetujui menurut halakah, yakni kumpulan hukum-hukum agama Yahudi. Ya, Tuhan kau katanya orang Yahudi, mama Tuhan kau katanya orang Yahudi. Berdasarkan Torah yang tertulis maupun tradisi lisan yang terdiri dari 613 misvot. Perintah hukum Talmud dan Rabi berikutnya dan adat istiadat disusun dalam Sulchan Aruch atau Siap Table, tapi lebih dikenal sebagai kitab hukum Yahudi. Ya, itu satu. Nih, kalian macam-macam sama gue. Makanya kalau mau mau menyerang Islam, belajar dulu kau. Sanhedrin 55b. Mama Tuhanmu orang Yahudi, pakai ketana lah dia, pakai halakah lah dia. Hal ini diizinkan untuk memiliki hubungan seksual dengan seorang gadis 3 tahun dan 1 hari. Ya, dengar itu kalian. Sok-sokan kalian. Ketika gadis berusia kurang dari 3 tahun, itu adalah sebagai jika seorang menempatkan jari ke mata air mata dengan mata lagi-lagi dan sehingga tidak keperawanan kembali ke gadis kecil di bawah 3 tahun. Nih, ya, terjemahnya tuh tidak beres tuh terjemahnya tuh. Itu maksudnya apa? Menempel-nempel itu, menempel-nempel jari itu ke vagina itu, ya. Tapi terjemahnya nggak bermasalah, terjemahan itu dia diterjemahkan, ditranslate gitu. Nah, masalahnya dari mana? Mereka menetapkan batas minimal usia pernikahan wanita adalah 3 tahun. Ternyata mereka mengambil dari sejarah pernikahan Ishak dengan Rebeka. Menurut catatan yang ada di dalam agama Yahudi, Rebeka yang merupakan ibunda Yakub menikah usia 3 tahun. Disodok ini 3 tahun. Mari kita simak catatan-catatan di bawah ini untuk mengetahuinya. Ribka aja nikah umur 3 tahun menurut Rabi Yahudi. Lah siapa kalian? Oten? Yahudi bukan. Orang Yunani juga bukan. Hah? Siapa kalian? Suku apa kalian? Suku Lewi? Suku Simeon? Jangan-jangan kalian Bani Esau? Atau jangan-jangan kalian Bani Firaun? Sok-sok tahu hukum. Halakah Yahudi tuh 3 tahun dicolok tuh. Apa nggak pecah itu bayi? Nanya-nanya 9 tahun. Nenekmu aja nikah jangan-jangan umur 8 tahun sama kakekmu. Udah aku bilang kau jangan injak ekorku, kata Bang Filipus. Kau injak juga ekorku, keluarlah tandukku. Tanya bagus-bagus bawa rosetan kau ke sini. Tuh makan tuh. Makan tuh data-data tuh. Tiga tahun disodok. Gitu kalian tuh. Kalian bicara ilmu antropologi, sok-sok pakai medis. Hah?
Kalau diskusi baik-baik saya jawab. Enak aja. Giliran Maria hamil 12 tahun gak kalian permasalahkan, beda cuma 2 tahun itu. Antara anak umur 9 tahun dengan anak 12 tahun tuh kayak temenan itu. Yang satu kelas 6, yang satu kelas 4. Maria loh menurut catatan Advent dihamil umur 12 tahun. Kalian sodok nanti pakai colok. Dengar kalian, nenek moyang Tuhan kalian itu boleh main skidi papap au au au. Umur 3 tahun. Paham? Menurut siapa? Ibu Rita Wahyu. Kalian nanya-nanya pernikahan Sayyidah Aisyah yang hadisnya masih didebatkan oleh para ulama. Aja naik-naik mau menghujat. Tidak bisa. Enak aja mau menghujat. Kalau mau menghujat belajar dulu sama kiamat itu. Biar paripurna penghujatanmu. Menghujat sedikit-sedikit, tampol lah, mencret, dikuliti di sini. Belajar dulu sama si Kutul itu menghujat. Menghujat dengan cara baik dan benar. Belajar dulu sama kiamat. Minimal kau pelintir-pelintir hadis kami. Kau tunjukkan data pelintiranmu. Kau tanda-tandai dulu mana yang enak menurut kau. Ini menghujat baru-baru belajar, masuk pula menghadapi aku. Udah ku garuk-garuki kepala si kiamat itu. Udah ku keluarkan ginjalnya itu. Sopi Katul itu udah pernah buka baju dia tuh gara-gara takut. Au, kata dia. Kamu baru datang di dunia apologet, baru belajar menghujat. Tahu kan sekarang kalian nenek moyang mamanya Yesus itu boleh meski di papa. Au au au. Umur 3 tahun. Tuh data tuh. Bu Rita Wahyu tuh punya kerjaan tuh. Kalian kalau mau marah-marah sama Bu Rita Wahyu. Ini lagi. Si Mami lagi bertapa, guys. Fandi, Uni bukan moderator di sini. Uni nggak bisa naikin orang. Fandi, lu malah tidur. Fandi. Oi. Fandi. Emang harus naik ke pakai akun baru lain aku dulu, tunggu ya. Aku cari akunku yang ini dulu. Kita naik pakai akun lain. Fandi. Kenapa? Tidur dia. Naikin orang mana ada lagi? Tidak. Kenapa mau ganti akun ini? Enggak, Uni mau ini mau apa? Mau naikin orang, nggak ada orang ya di bawah. Ini nggak moderator. Oh, yang ini bukan moderator. Tunggu. Tapi Uni pernah dengar loh Pastor Sarah bilang kalau si Kiamat sama Elia itu Kiamat sama Perkuson main sodok katanya. Ntar ya, ini ada loh videonya, ntar ya. Kita tampilkan videonya ya. Sarah Antoni. Pastor Sarah Bukan Antoni. Pastor Sarah, bukan. Pastor Sarah yang satu lagi. Nih. Nih, kalian dengar ya. Dengar ya buat kalian ya. Diam kalian. Ini, diam kalian ya. Kita menggibah dulu ya. Panadol, Neurofen, dan Voltaren untuk meredakan nyeri sendi. Hentikan penggunaan Panadol, Neurofen, dan Voltaren untuk meredakan nyeri sendi. Ada jenis-jenis babi kalau dalam dunia kekristenan. Apa bedanya Kristen babi sama Kristen anjing? Sama-samanya itu sama. Ngeri kali bang. Ini beliau Kristen ya, saya baru jumpa dengan beliau. Kakak Kristen ya pasti. Oh iya. Tapi luar biasa ucapan kakak itu. Saya sampai kaget barusan. Walaupun agak-agak panas sedikit ya, tapi luar biasa lah. Luar biasa. Orang banyak nggak mau menyampaikan yang sebenar-benarnya. Orang ini kan memang makanya saya bilang jemaat-jemaat babi banyak ya kan di kekristenan ini. Banyak mereka cuma mencari pendeta yang mengenak-enakan kupingnya. Saya tidak pernah mau mengenakan kuping.
Makanya saya mengklaim diri saya musuh lonte gereja. Orang-orang iya. Di Bennett nanti kita nih. Seru. Ya teman-teman kita nantikan ya nanti. Nanti Pastor Sar naik lagi ya. Ngeri banget. Ini urusan ibu-ibu ini. Saya tidak ikut campur ya. Ibu-ibu. Kojul itu yang senengannya ngundang ibu-ibu. Saya tadi mana? Saya bilang nggak beda. Lanjutkan gosip ini fakta. Kamu lah, takut aku. Aku kayak nonton film G30 KI jadinya takut aku. Orang tahu deh, ini kebenet aku. Kata-katanya ngeri kali, bah. Tak udah bilang jahit. Kata-katanya ngeri kali, bah. Israel. Hai Israel. Nih si poligami nih. Israel ini poligami nih, 4 istrinya nih. Halo, Israel. Hai, beristri 4. Israel. Israel kan itu, Israel itu. Siapa bilang Israel? Lah itu akun Israel. Buka mic-mu Israel. Israel. Kamu Pardame namamu kan? Pardame kan? Pardamian. Nah. Ya, Pardamian. Ya jangan sok dukun lah. Loh, Jangan kok sedukun? Namamu Perdamaian kan? Jadi kenapa bilang Israel? Bukan kau, ini akunnya sebelahmu itu. Ih, pede kali orangnya apa yang di sebelahnya. Ada akun sebelahnya namanya Israel, kok dia pula yang marah. Aduh, kalian ini kenapa sih emosian? Iya Perdamai, ngapain kesini Perdamaian? Ini masalah penjelasan ibu tadi, masalah kan tadi kawan bertanya di Al-Quran kan Muhammad bisa menyetubuhi gadis usia 9 tahun. Mana itu di Al-Quran? Coba tunjukkan ayatnya dulu. Mana itu? Al-Quran apa hadis ya? Aku lupa. Ya mana? Bawalah ke sini kalian yang menuduh, kalian pula yang nggak bawa bukti. Kalian minta pula aku menunjukkan bukti untuk membenarkan tujuan ibu kalian. menjelaskan di Israel menyetujui umur usia 3 tahun. Iya. Nah, di mana tuh? Ini. Masa nggak baca Itu sih? yang ibu baca di mana? Ini di website Sarapan Pagi punya Ibu Rita Wahyu. Bu Itu Rita Wahyu ini kan website apa Alkitab? Loh, ini website. Ini di dalam kitab itu Rita website, itu ini cerita loh. orang itu. Bu, itu cerita orang. Kitab Anda kan Bukan cerita dari orang kitab. juga. Biblemu kan cerita Bukan orang di- juga. Emang Biblemu Itu bukan cerita dari orang. Alkitab. Kalau pakai data dari Alkitab pakainya. Saya tanya, Biblemu cerita orang atau enggak? Itu cerita Nabi, bukan cerita orang. Nabi mana yang menulis Bukan Matius? Siapa bukan penulis cerita Matius? Orang biasa seperti ibu. Nabi mana Bukan orang siapa? biasa. Ya, Nabi mana yang menulis kitab Matius? Kan orang biasa ibu. Saya memang orang biasa. Ambil data jangan dari website. Loh, website sejak itu bisa kapan dibuat-buat. ada larangan mengambil data Itu dari berita website dari yang mana? kredibel? Ini dari Bu Rita Wahyu, Sarapan Pagi Biblikal. Berita dari mana itu? Ini dari rabi-rabi Yahudi, di mana mereka punya hukum yang namanya halakah. Ngerti nggak halakah? Dan Sanhedrin tahu nggak? Tahu Ibu bisa Sanhedrin? bedakan adat sama agama ya? Mana tahu adat orang Oke, kayak saya itu. tanya sama kamu, tunjukkan kalau itu adalah adat bukan keagamaan dalam istilah Yahudi. Kamu orang Yahudi bukan? Bisa nggak bedakan adat sama agama? Ya bisa lah, saya tanya kamu orang Yahudi Nah, bukan? Itu kalau agama berarti itu Aduh, saya tanya, Itu kan ketika Rabi bukan Yahudi, Alkitab, Bu. oke, kita tunjukkan di sini ya. Ini Itu orang kan nih di- kalau nggak, iya diam dulu. Di Alkitab ada nggak Iya tuh? diam dulu. Di Alkitab ada nggak kayak gitu? Ada. Masalahnya dari mana mereka menetapkan batas minimal usia pernikahan wanita adalah 3 tahun. Ternyata mereka mengambil sejarah pernikahan Ishak dan Ribka menurut catatan yang ada dalam agama. Nih kamu bilang tadi adat istiadat. Agama Yahudi. Rebeka yang merupakan ibunda Yakub menikah di usia 3 tahun. Mari kita simak catatan-catatan di bawah ini. Nah ini catatannya. Kau bukan rabi, bukan orang Yahudi, jangan sok tahu. Ya, nih ini dia. According to calculation made by Rabbi Solomon Izhaki. Kamu tahu enggak siapa ini Rabbi Solomon Izhaki ini?
Tahu ndak? Ini tahu ndak siapa ini Rabi ini? Buka cam, buka mic-nya. Tahu nggak Iya. ini? Kamu tahu ndak ini Kita, siapa? Bu, dengar Bu. Saya Kita bisa tanya bikin kamu website tahu ndak sendiri. ini? Website kita bisa bikin sendiri. Bisa kita tulis apa Alah. saja di sana. Kamu tahu ndak Bukan siapa? orang. Kamu tahu ndak ini siapa penulisnya? Tahu ndak siapa penulisnya? Tahu ndak? Kenapa? Kalau ndak tahu penulisnya jangan banyak cerita, minimal Itu pelajari sarapan dulu. pagi itu bahasa apa, Bu? Sarapan pagi itu bahasa apa? Bahasa Indonesia, kenapa emang? Jadi siapa yang nulis? Orang Indonesia, Burita Wahyu. Indonesia. Kamu nggak kenal Burita Wahyu? Ini orang ini banyak bacot, nggak ngerti siapa sekolah-sekolah dalam Kristen ini. Kamu tahu nggak siapa Burita Wahyu? Ya ngaku siapa? Aduh, ya ampun. Makanya kamu pernah sekolah nggak? Pernah sekolah? Nah, ini kadang-kadang orang nih kadang-kadang ya kebanyakan makan micin nih ya, nggak nerima data tapi nggak tahu dari data. Website, kecuali kan di. Kamu tahu nih siapa Rita Wahyu nih? Siapa Rita Wahyu? Oke, baik kita pakai kitab ya. Sekarang tunjukkan kepada saya berapa minimal hukum menikah wanita di dalam Kristen. Umur berapa paling kecil? Dalam kitabmu berapa umur minimal paling kecil anak menikah? Woi, umur berapa minimal wanita Kristen dinikahi? Coba saya tunjukkan datanya. Kalau nggak ada berarti boleh baru lahir boleh disodok. Kalau nggak ada, karena nggak ada batasannya. Tunjukkan sama saya berapa minimal anak Kristen perempuan disodok sama laki-laki. Aduh, nggak punya data kok malah banyak bacot. Masa ngambil data dari website? Ya udah buang data ini. Oke, sekarang saya minta data di kitabmu. Berapa umur minimal anak perempuan boleh dinikahi di Bible? Saya belum pernah baca Alkitab tentang itu. Ya udah jangan banyak cerita lah. Ya, masalahnya ibu ambil dalil dari website bukan dari Alkitab. Ya kalau kau nggak percaya suka-suka kau lah. Orang ini dipercaya kok website sarapan pagi Burita Wahyu ada sekolah. Kau pula yang marah. Lucu. Burita Wahyu itu adalah pengajar nih. Kau tahu nggak siapa Burita Wahyu? Nih, kau tunjukkan siapa Burita Wahyu. Kok lebih percaya kau pula daripada Burita Wahyu? Kau nggak sekolah. Burita Wahyu ini seorang pengajar. Saya nggak kenal Bu Ayu. Ya nggak peduli lah. Kau nggak kenal Donald Trump juga nggak apa-apa. Emang siapa kau? Gini loh. Rita Wahyu Wulandari adalah seorang penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Ia menulis buku berjudul Eksegesis Peshat Kitab Kejadian dalam rangka menambah kumpulan kajian Alkitab. Nah, kau udah pernah belum? Bisa nggak kau bahasa Ibrani? Bahasa Bu, kan ibu bisa tarik. Bisa nggak? Aduh, ini. Asal dari Indonesia Nih, ibu bilang nih. kan? Rita Wahyu dari juga atas merupakan aktivis Tionghoa Jawa Timur. Ia juga menjabat sebagai sekretaris event Sarasenan Kebangsaan Dirgahayu. Rita Wahyu adalah penulis dan pengajar Alkitab Ibrani asal Indonesia. Kau siapa? Asal Indonesia kan? Iya, orang Indonesia memang. Terus pendeta kau Asal orang Indonesia, apa? berarti Indonesia yang Pendeta kau orang mana? Emang orang Indonesia yang buat? kan? Aduh, ya iya emang Burita Wahyu bukan orang Jepang. Dari mana orang Indonesia yang buat kejadian di Israel sana, Yahudi sana? Ya dia belajar lah, nggak kayak kau. Belajar itu dibuat-buat itu. Biar ada kemenanganmu. Apa ini? Kemenangan. Jangan ambil dalil-dalil dari website. Maksa banget sih lu. Suka-suka gue lah. Turunkanlah, turunkan. Bisa kau jawab. Apa pula ngapain aku jawab? Penting gitu buat gue jawab. Gue takut. Takut. Kau buat soson ketawa biar menang sendiri kau. Aku menang. Menang. Saya nggak tahu Alkitab, saya nggak tahu Al-Quran, tapi saya pakai logika. Apa aja logikamu? 1 tambah 1 berapa? Itu logikamu, logika kak kamu baca website. Si logika itu mau ditangkap bentar lagi, masuk penjara dia bentar lagi. Saya nggak kenal si logika siapa. Pura-pura nggak kenal kau. Nggak kenal. Alah, banyak cerita. Banyak nggak kenal kau ya bang ya? Kau banyak nggak kenal kau ya? Jangan-jangan kau memang nggak terkenal kau, nggak terkenal kau kan bang? Dengar bu, dengar bu. Saya berdosa kalau aku kenal si logika itu. Saya berdosa. Siapa yang bilang kau berdosa kenal dia? Ya kamu memaksakan saya kenal berarti ajaranmu ajaran yang tidak. Berarti ajaranmu adalah ajaran sombong nih. Ini sombong nih. Yesus ngajarin sombong nih. Ibu yang maksa. Berdosa loh. Ibu yang maksa aku kenal si logika. Nama-namai firman Tuhan nih. Aduh, menentukan hukum sendiri. Jangan-jangan kamu Tuhan nih. Makanya kalau mau apa, jangan pakai sosok ketawa sok-sok benar.
Siapa yang ketawa? Ih, lagian aku ketawa kok marah kamu, Kau Bang. bikin so kamu ketawa-ketawa epe-epe. Ya nggak apa-apa lah. Emang terlarang? Emang ada undang-undang? Ya nggak bisa. Kami nggak mau biasa-biasa. Kami mau luar biasa. Biar nggak merasa menang kau. Kalau menang emang kenapa emang? Ketawa. Emang menang kenapa? Ngeledek kayak namanya gitu. Mana ada ngeledek? Ketawa mah tidak semua ketawa itu ngeledek tahu. Kalau kau ketawa nggak apa-apa. Ini bikin soulmu ketawa epe-epemu. Mana epe-epeku? Aku nggak banyak epe. Filter yang ada. Udahlah turunkan aku. Janganlah kau turun, sini aja lah kau. Nggak boleh kau turun, sini aja kau. Kau jawab tuh pertanyaanku. Umur berapa perempuan Kristen dinikahi? Nggak mau, aku nggak pernah baca. Kau jawab. Kau jawab. Nggak pernah baca itu. Jawab. Masa? Jangan kau turun, nggak boleh kau turun. Rasain, kau minta tolong sama Yesus. Turunkan aku gitu. Yesus turunkan aku, cepat. Enggak. Nggak bisa kau turun kan? Kau jawab dulu. Berapa umur perempuan Kristen menikah? Yuk. Saya nggak tahu, nggak pernah baca Alkitab. Saya orang awam. Sok tahu. Makanya jangan marah-marah. Udah nggak pernah baca Bible, sok tahu pula. Al-Quran pun aku nggak. Ini masalahnya bukan bahas Al-Quranmu. Saya nggak bahas Alkitab. Saya bahas dalilmu dari mana kau ambil itu aja. Dari artikel, website Berita Wahyu, Sarapan Pagi Biblikal. Kan bukan dari Alkitab. Itu dari Alkitab pernikahan Ribka. Kecuali kan dia ditulis baru bisa kau. Ya udah kalau begitu umur berapa perempuan Kristen menikah? Emang nggak tahu makanya nanya. Apa? Ayo. Mama kau lawan. Sen ke kiri aja kami bisa belok kanan. Apa? Ayo bilanglah sama Yesus, turunkan aku Yesus gitu. Jangan turunkan dia. Marah-marah, naik-naik, gak kenalan. Marah-marah aja kerjaannya. Apa? Nengok-nengok. Kok minta Tuhan Yesus menurunkan aku? Ya kau minta tolonglah sama Yesus untuk minta tolong turunkan. Rumu yang rumu. Kau yang berhak. Ya nggak mau aku nurunkan kau, sini aja kau. Ya udahlah, di sampingmu aja aku. Ih, maunya kau lah. Tadi kau marah-marah. Kau ini. Jangan kayak gitu, Bang. Minimal tanya dulu. Tanya balik dari. Nggak boleh kau turun. Jangan ada yang nurunkan dia. Tidur kau di kamar itu. Kau dengarkan aku berceramah. Dulu diam ya. Ya diam kau. Berapa umurmu? Umurku. Kenapa masa nanya? Ya aku panggil kau nanti kau lebih tua daripada aku. Sama kayaknya kita. Sok pede kali. Berapa umurmu? Aku 27. 27,5 aku. Bohong kali kau. Nggak boleh gitu. Orang lagi ngasih data jangan dikoreksi kecuali mampu membantah data orang lain. Datanya jangan dari website, itu masalahnya. Bang, data dari website yang kredibel itu masih bisa dipakai, apalagi orang yang menulisnya. Websitenya? Ikut colok juga matamu. Udah lah kau diam aja dulu di situ lah. Mataku nggak nampak, matamu yang nampak dari sini. Iya, kau dari tadi memperhatikan muka aku. Kau pikir aku nggak tahu? Memang iya, tapi mataku nggak bisa kau lihat. Kayak mana mau celoknya? Biawak. Asal jangan buaya darat lah, kalau biawak biasa. Biar ada kawannya ini, makanya nggak mau diturunkan. Ngapain lagi di sini? Kayak kucing, bisa naik nggak bisa turun. Turunkan lah. Nggak mau aku. Mau aku budakmu. Di sampingmu aja aku. Mau mulai itu. Ini nengok-nengok nih itu lah. Ini nih. Giliran orang yang berdiskusi dia pula yang ngamuk-ngamuk. John Wick ngomong. John Wick. Jangan mau ngomong John Wick. Kau pula yang ngatur-ngatur. Halo John Wick. Tinggal di sampingnya aja kita diam. Mau kalian lah itu. Ini kan malam minggu. Teresia Valent.
Kau. Teresia, halo. Kok jangan gitu bang, orang diskusi bagus-bagus jangan kau marah-marahi orang. Siapa yang kumarahin? Halo Teresia, kok ngelarang-larang aku nunjukin data? Udah tahu data-data itu dari Burita Wahyu. Ya karena datanya nggak pas. Kau ditanya Bible nggak ngerti? Oh ya, Teresia, Saya halo. nggak nanya. Udahlah Saya nggak diam nanya kau, Al-Quran. duduk kau di situ. Diam belajar. Oke. Halo Teresia. Halo. Ya, nama Teresia tapi suara laki-laki. Separuh masaknya ini. Namanya akun Bu. Kok itu aja di. Diamlah kalau perdamaian. Ah, sibuk kali pun. Udahlah kau tidur sana, kau mute kau tidur sana. Masalah Apa? yang diambil dari website itu nggak benar itu. Kenapa? Soalnya Siapa yang hadis- memvalidasi kalau itu tidak benar? Ya hadis aja diambil dari website, banyak yang tipu loh. Aduh, saya tanya, punya nggak antitesis untuk membantah website dari Burita Wahyu? Bukan masalah Burita Wahyu. Kalian ini sama aja, kalian ya nggak tahu kalian literasi. Kalau ada tesis ada antitesis. Kalau kalian bisa membuktikan kalau Ibu Rita Wahyu itu salah, baru keterima. Itu website sarapan pagi Hadis dari biblical. website itu gimana? Ya kami kritisi. Kami umat Islam ini bukan umat yang botol. Kalian berhak mengatakan itu salah dengan catatan kalian bawa antitesis. Saya bisa katakan, oh hadis ini ndak sahih. Kenapa? Ada ulama yang mengatakan ini doif. Nah itu caranya disebut dengan antitesis. Pertanyaanku, ada tidak yang sudah membantah data Ibu Rita Wahyu ini dari sekolah kalian sebagai Kristen? Itu kitab Ibrani. Kalian ini apa yang kali? Ibrani loh, itu bukan Injil. Udahlah kawin aja lah sama si perdamaian ini. Kapan kalian menikah di gereja Jerman? Orang jelaskan. Geger dia, geger Kawin, dia. segala macam. Padahal dia Heran mau aku minta sama- kawin dia. Nah sekarang Ih, saya mau maaf tanya, ya. Bu. Andai pun aku minta kawin ya, nggak mungkin aku nikah sama Oten. Kalian berkuluk, jorok. Hati-hati ngomong, awas Ya dikabulin iyalah. Tuhan loh. Nggak mau aku. Ya Allah, jangan sampai aku nikah sama Oten. Berkuluk kalian. Udahlah, banyak bacot kalian. Kalian naik ke sini kau- ngapain? Bukan ibu yang Doa ngatur, itu Tuhan adalah- yang ngatur. Sama saya aja pun bisa. Bilang sama Yesusmu minta turunkan dulu, baru kau bisa dibilang hebat. Bisa nggak Ibu turunkan kan Yesus? sembarang, nggak Bisa nggak sembarangan. Yesus menurunkan kau dulu bang? Menurunkan kau dari komal ini aja kau nggak mampu. Banyak Saya kali. nggak percaya loh. Contoh aku nih, doaku berlaku, ya Allah ya Rabbi, turunkan kedua orang ini. Nah, lihat ya. Nah, ini kalau aku nih tetap berlaku, doa, Tuhanku mendengarkan doaku, langsung kau turunkan. Yesusmu nggak ada kuasanya dari tadi, nggak bisa menurunkan tuh. Coba Teresia, berdoa kau dulu. Saya tinggal turun, apa susahnya turun? Turun. Turun. Turun dalam nama Allah Subhanahu wa taala, turun. Nah, benar kan? Allah itu Tuhan yang benar. Dalam nama Allah langsung turun dia. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video ini kita dapat pengajaran dan hal yang belum diketahui menjadi tahu. Sampai ketemu lagi dan nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.